kiat untuk kita bisa menjadi orang tua yang hebat di dalam mendidik anak-anak kita. Tentu yang perlu kita perhatikan pertama, untuk bagaimana kita kembali kepada hittah kita ketika kita melangsungkan pernikahan yang dibaliknya mengandung beragam tujuan dan juga harapan-harapan yang positif. Yang salah satu di antaranya adalah bagaimana kita bisa sukses di dalam mendidik anak. Itulah hikmahnya. Kenapa ya sampai pernikahan ini menjadi hal yang begitu dicintai oleh Nabi dan orang soleh. Ya, ketika ulama kita di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada halaman 102 dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, ketika beliau mengatakan bahwasanya dalam antara suami istri yang secara khusus itu dia menjadi perbuatan yang begitu dicintai oleh para nabi dan orang-orang soleh lantaran begitu banyak maslahat dan kebaikannya. Nah, salah satu di antara maslahat dan kebaikannya adalah husnul walad. Ya, di samping agar bisa dengan pernikahan bisa menjaga pandangan, tercegah daripada hal yang diharamkan, di antara tujuan mulia lainnya adalah agar kita mendapatkan anak, meraih keturunan yang dengan keturunan tersebut akan menyempurnakan bangunan Islam dan memperbanyak jumlah umat Islam yang akan dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini bukan sekadar memiliki anak, akan tetapi memiliki keterampilan, kemampuan di dalam mendidik anak-anak sebagai generasi rabbani, yang dengan generasi yang beriman itulah yang akan bisa dibanggakan oleh Rasulullah SAW di hadapan umat yang lainnya. Maka ingat para abah dan umat sekalian, anak-anak dia merupakan anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dalam Al-Quran disebutkan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak-anak dan harta semuanya ini merupakan kumpulan dari perhiasan dunia. Nah, jadi kalau ada orang yang mendapatkan dunia, ya terbuka pintu dunianya, hartanya dan sebagainya, tetapi belum dianugerahkan anak, kita mendapatkan ya begitu banyak orang merasakan kesedihan, yang merasakan kepiluan, padahal sudah banyak hal-hal yang ia miliki, baik jabatan dan lain sebagainya, tapi dia resah ya ketika ia belum mendapatkan buah hati. Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita syukuri, dan kita harus tanamkan pada diri kita yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang hal ini, wa ja'altu lahum mamnudah wa barina syuhuda, dan ternikmat yang Allah berikan adalah nikmat memiliki anak, dan namanya amanah tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika namanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap di antara kita akan bertanggung jawab, ada kepala keluarga, ada istri, dan masing-masing person maka akan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di bawah amanah dan tanggungan kita. Dan yang paling penting investasi terbaik kita. Kapan kita sukses ya mendesain mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang hebat, yang mampu menorehkan prestasi baik di dunia apatah lagi berkenaan dengan urusan akhirat, ya maka pada saat itu kita akan mendapatkan limpahan-limpahan kebaikan, poin-poin yang sangat banyak, yang salah satu di antaranya kita bisa saja ya dengan syafaat, kita bisa saja mendapatkan syafaat anak-anak kita pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada anak yang disuruh masuk surga. Maka anak tersebut dia ingin tentunya masuk surga, tapi dia merasa ada sesuatu yang kurang. Maka dia mengatakan, saya tidak mau kecuali bersama dengan bapak dan ibuku. Kemudian dicek apakah orang tuanya termasuk orang yang bertauhid, ya bisa tidak diberikan syafaat. Sampai ujung-ujungnya dalam hadis kursi dikatakan, udkhulu antum wa abukum jannah. Sekarang masuklah engkau ya ke dalam surga bersama dengan abah, bapak, wa ummahat, dan ibu kalian. Dan inilah sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang sangat indah ketika bersama dengan keluarga kita ya di surga Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman, orang-orang yang beriman, orang tua yang beriman, keturunan juga sebagai keturunan yang hebat yang beriman, alhaqna bihim
dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan dan gandengkan mereka ya ketika berada di surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi ya kenikmatan yang sempurna. Hasan Al-Basri ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Permohonan kita agar dianugerahkan ya pasangan dan juga anak-anak yang qurrata a'yun. Maka beliau mengatakan tidak mungkin seseorang ya bisa merasakan ketenangan jiwanya, ya kebahagiaan, sampai dia melihat dirinya, istrinya, dan anak-anaknya tumbuh dalam ketaatan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting kita memasukkan dalam relung jiwa kita amanah dan ya tanggung jawab ini, walaupun berat ya, walaupun butuh perjuangan, tetapi kapan kita berangkat dari etikat yang baik dengan niat yang tulus, maka insya Allah akan diganjarkan pahala yang besar insya Allah Subhanahu wa taala, dan cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa ya merasakan mimpi indah itu akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan ya para ustazah, para asatidzah, ustadzat, orang tua santri sekalian yang semoga saja ya dalam balutan kebahagiaan. Tentu kalau kita berbicara ya tentang anak, yang kita katakan tadi penunjuk mata ya yang akan melanjutkan ya perjuangan kita, maka kita harus memiliki mindset berpikir yang benar dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak kita. Karena anak dia juga adalah manusia yang sangat ingin untuk mendapatkan ya sejumlah hal-hal yang baik. Ya mereka ingin merasakan keamanan, mereka ingin nyaman, mereka memiliki nilai, mereka dihargai, dan mereka juga ingin dipahami dan juga dicintai. Jadi jangan cuma kita fokus pada pasangan kita saja untuk bisa bagaimana memahami apa yang ada di balik bola matanya dan apa yang tersimpan dalam ruang hatinya. Ini juga berlaku kepada kepada anak-anak yang akan melanjutkan ya perjuangan kita, yang kita telah ada di bawah turab tanah, tetapi kita tetap mendapatkan limpahan-limpahan kebaikan daripada amalan gerak-gerik perbuatan yang dilakukan oleh anak kita. Jadi ini perlu kita pahami bahwasanya anak adalah bagian dari manusia yang sejak kecil, maka dia membutuhkan hal-hal yang baik, maka kita perlu menciptakan suasana agar dia terasa lebih aman, ya dia nyaman dalam berinteraksi, dia merasa bahwasanya dia manusia yang perlu mendapatkan apresiasi, perlu mendapatkan penghargaan dan memiliki nilai. Maka di situ perlu ya ada upaya untuk kita bisa memahami anak kita, membaca karakter mereka, kemudian juga kita mendidik mereka dengan penuh cinta. Karena anak ini ya termasuk dari sesuatu anak itu ada hal yang tersirat yang mereka mohon agar orang tuanya bisa mengabulkan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin dicintai, ya. Mereka berharap bisa menjadi ladang pahala bagi orang tua. Ya, anak itu ingin bisa mencontoh orang tuanya, karena ketika mengatakan bapakku dulu, ya hal yang sangat indah ketika anak itu dia membanggakan orang tuanya. Sangat bangga ketika dia membanggakan, sangat senang, sangat happy ketika membanggakan orang tuanya, dan anak terkadang menjadi minder ya ketika melihat orang tuanya bukan menjadi sosok yang bisa menjadi teladan dan untuk menjadi orang tua yang bisa diteladani dan dicontohi oleh anak-anak kita. Ya, hadirkan ya, bahwasanya anak itu permohonannya ya dia ingin menjadi pelanjut ya nama baik keluarga, ya dia berharap bahwasanya dia tidak dimarahi ya dan direndahkan di hadapan banyak orang ya dibanding-bandingkan dengan yang lainnya, ya dia ingin diperlakukan sesuai dengan porsinya, kondisinya, dan juga hal-hal yang lainnya. Ini diantara apa yang diinginkan ya, termasuk bagaimana anak-anak itu butuh untuk dididik dari sisi agama.
bagaimana akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang memiliki spiritual, menjadi spiritual yang sangat sangat tinggi, yang memiliki kekuatan spiritual. Maka dalam hadis Nabi SAW kan disebutkan tentang orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya syab, anak muda, nasya fi baitillah, dia mulai tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ butuh yang namanya pendidikan sejak dini agar dia tumbuh berkembang menjadi anak, menjadi seorang pemuda, seorang laki-laki yang menghiasi lembaran-lembaran catatan kehidupannya dengan kebaikan, memberikan kontribusi kepada agama, umat dan juga bangsa. Ini sekelas seolah ini gambaran yang mesti untuk kita pahami, tanggap atau tanggapi respon dari apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Maka anak-anak ingin juga kita menjadi orang tua idaman di dunia dan akhirat, karena orang tua dia adalah pendidik pertama dan utama. Tidak bisa kita lepas tangan berkenaan dengan mendidik anak. Karena ku anfusakum wa ahlikum nara. Karena perintah pendidikan, perintah untuk mendidik anak yang pertama kali diarahkan kepada orang tua. Adapun secara teknis, maka beragam cara yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mewujudkan agar anak-anaknya tumbuh menjadi orang-orang yang hebat, anak-anak yang sukses ilmiah dan juga di akhirat. Disebutkan dalam perkataan Hafidz Ibrahim tentang ibu, al-ummu madrasatun idza adattah. Perempuan dianalogikan, digambarkan bagi madrasah, bagi seperti sekolah yang kalau sudah disiapkan madrasah yang hebat, madrasah yang mantap, yang baik, maka pada saat itu pada hakikatnya adatta sya'ban taibal a'rab. Kita telah menyiapkan, Anda telah menyiapkan sebuah generasi yang hebat lagi tangguh. Dan ini butuh sinergitas antara suami dan istri, karena suami sebagai kepala keluarganya, sebagai manajer dalam sebuah rumah tangga, maka dia harus memiliki manajerial yang sangat sangat baik. Dan kita bisa baca dalam sejarahnya peranan orang tua, para abah di dalam mendidik generasi, dan tidak ditimpakan hanya kepada ibu. Betul, ibu sebagai sosok yang paling dekat, tetapi anak kita sangat banyak yang mencontoh perangai dan perbuatan dari orang tuanya. Dan kita akan dapatkan dalam sejarah yang begitu banyak berkenaan tentang hal ini. Ternyata di balik kesuksesan daripada tokoh-tokoh hebat, di belakangnya tidak lepas dari pengaruh dari orang tua mereka yang solid, kesolehan orang tua, bapaknya, ibunya, dan bahkan ketika anaknya menjadi yatim, ketika suaminya telah pergi berlalu, ternyata tidak melemahkan istrinya. Sampai-sampai banyak sekali ulama-ulama besar yang lahir hanya dididik oleh ibunya saja setelah mendapatkan didikan yang baik, sentuhan yang baik dari suami yang telah berlalu, dan kemudian semangat tersebut digelorakan dan dilanjutkan oleh istrinya. Seperti banyak ulama kita, seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dididik oleh ibunya setelah suaminya yang meninggal, sebelumnya menjadi anak yatim, kemudian pada usia 15 tahun dibawa melaksanakan ibadah haji, kemudian dititip di sana untuk disekolahkan. Imam Syafi'i juga seperti itu, dibawa oleh ibunya. Bahkan ada seorang ulama yang sangat dikenal, seorang tabi'in, Rabi'ah, sangat terkenal sampai orang tuanya itu telah membelanjakan, menggelontorkan harta yang sangat banyak untuk mendidik anaknya, diajarkan ke fulan, diajarkan kepada begitu banyak ulama, dan melakukan perjalanan sampai menjadi seorang ulama, termasuk di antara deretan ulama yang paling terkemuka di kalangan tabi'in pada saat itu di kota Madinah. Maka sebagai orang tua kita harus memposisikan diri kita secara tepat. Ibaratnya kalau ada pemain bola saja, dia tahu bagaimana menempatkan posisinya. Maka kita juga sebagai orang tua hendaklah kita menjadi pendengar yang baik, solid, suami istri, jadilah pendengar yang baik dan antusias dan merespon dengan penuh kesungguhan. Jadi tidak dibenarkan kita memberikan waktu kita hanya sebentar saja. Tidak dibenarkan bagi kita berinteraksi dengan anak kita hanya sekedarnya saja. Seakan-akan dia bukan menjadi orang yang
menjadi orang yang penting, menjadi orang yang penting, menjadi orang yang penting. Jadi cuma anak kecil saja. Ini merupakan cara berpikir yang kurang tepat ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendengarkan suara anak, beliau antusias dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kecil, dan ketika ada sesuatu yang dianggap ada sesuatu, maka beliau cepat tanggap ya, beliau memiliki aksi cepat tanggap yang merespon dari apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Beliau ketika berjalan ya beliau menyampaikan salam terlebih dahulu kepada anak kecil ya, beliau datang ke memberikan hadiah kepada anak-anak, beliau berkomunikasi dengan anak kecil, beliau menghibur ya anak kecil ketika mendapatkan anak tersebut terundung dalam kesedihan. Makanya perlu kita perhatikan, jadilah sosok yang respon ya terhadap gerak-gerik dan perbuatan anak kita. Kita membaca karakter anak kita, melihat bagaimana bakatnya ya, kemudian nanti kita berusaha untuk memberikan arahan yang baik, dan jangan pernah bosan mengajari anak-anak dengan hal yang utama. Maka disinilah fungsinya, terutama pada zaman sekarang, orang tua menjadi trainer ya, menjadi sosok yang bisa mengajarkan keterampilan kepada anak-anaknya ya. Jadi kalau bapak ibu punya keterampilan yang ada, itu ditularkan kepada anak-anaknya, disampaikan kepada. Ada pekerjaan juga, silakan kalau memungkinkan untuk diajarkan kepada anak-anaknya. Ini cara berpikir yang keliru seperti zaman sekarang ini. Orang tua tidak mau melibatkan anaknya dalam pekerjaannya ya, tidak mau melibatkan. Jadi kalau dia kita sekolah misalnya baik-baik, jangan pernah pergi ke sawah ya. Kalau dia berdagang, anak sudah umur 9 tahun, 10 tahun, tidak pernah diberikan gambaran tentang perkara-perkara yang digeluti oleh orang tuanya. Padahal situlah dia akan dididik ya untuk memiliki empati dan bisa mengetahui ya apa yang nanti harus dia lakukan, karena memiliki pengalaman ya dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi yang kedua, jangan pernah bosan mengajari anak dengan hal-hal yang utama. Anak-anak kan sering banyak bertanya. Kita terkadang dengan gestur kita seolah-olah melecehkan atau menganggap tidak penting apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Maka peran kita harus besar untuk bisa mengajari anak hal-hal yang utama. Kita harus punya program fokus anak, apa yang paling penting untuk anak-anak kita. Yang kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, jadi anak ini karena hatinya masih sofi, asalnya hatinya masih bersih, maka ketika untuk mengukir sesuatu itu lebih mudah daripada ketika dia sudah tumbuh dewasa. Maka manfaatkanlah sejak dini untuk bagaimana memberikan sesuatu kepada anak-anak kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan pendidikan paling utama adalah pendidikan agama dan juga pendidikan akhlak. Di situ kita mengajarkan tentang Islam, dan bukan cuma sekedarnya, karena kita dapatkan Luqman itu ketika berbicara dengan putranya bukan kata-kata yang pendek, pergi, sudah, duduk, makan apa, bukan pembicaraan yang seperti itu yang beliau lakukan. Akan tetapi memang duduk berkomunikasi, ya bunaya, ya bunaya, wahai anakku, dengan panggilan yang baik, penuh penghargaan, penuh penghormatan, penuh kasih sayang. Ya, beliau menyampaikan ya kepada anaknya, wahai anakku, ya la tusyrik billah, diajarkan tentang tauhid ya, diajarkan juga selanjutnya dengan beberapa hal kebaikan, sholat, mengajarkan kepada ya untuk berbakti kepada orang tua. Kita tanamkan kepada anak kita siapakah sosok yang harus dijadikan sebagai idola. Sangat menyedihkan ya, karena ketika anak-anak dekatkan dengan yang memang kita butuhkan pada zaman yang seperti ini, karena kendala kita dalam melakukan pembelajaran, akan tapi perlu berupaya untuk mendidik anak kita agar dia bisa lebih fokus ya pada hal-hal yang bermanfaat, terutama dari sisi idola ya, karena anak kita bisa mengakses siapa saja ya di gadgetnya, orang yang bisa dijadikan sebagai idola. Itu nampak nanti dari permintaan-permintaannya, saya mau beli gaun kayak begini, Umi saya mau beli pakaian kayak begini, pakaian seperti ini. Permintaan tersebut itu lahir daripada apa yang dia lihat, dan tanda-tanda dia akan memberikan hatinya, menjadikan seseorang sebagai idola, tidak tepat untuk dijadikan sebagai figur dan idola. Kemudian mengajarkan muraqabatullah, mengajarkan sholat, yang mencegah nahi munkar, dan juga akhlak yang mulia. Bersahabatlah dengan anak kita, ya. Kan ibu-ibu kan mau daring, ya. Para suami bapak juga ingin
mendampingi anaknya, kadang-kadang mendampingi anaknya untuk proses pembelajaran atau mengajarkan. Dan ini agak susah kalau kita tidak dekat dengan anak-anak kita. Anak kita merasa minder, anak kita merasa ketakutan hanya sekadar bertanya dan menyapa bapaknya. Maka ciptakanlah suasana keakraban dan keharmonisan dengan anak-anak kita. Dalam hadis disebutkan di antara tanda Allah menginginkan kebaikan pada sebuah kebaikan, ada qala alaihim urif. Allah akan hadirkan di tengah mereka keakraban. Ya, kelemah lembutan di antara mereka. Maka berupayalah untuk kita bisa bersahabat ya dengan anak-anak kita. Kita memang orang tua, tetapi kita harus suhbah, artinya bisa dekat dengan anak-anak kita. Bukan orang tua posisinya seperti orang yang menjaga image-nya, menjaga kedudukan yang orang harus melewati berapa rintangan untuk berjumpa dengannya karena begitu banyak birokrasi. Tidak. Tetapi pemimpin di sini dia menjadi sosok bapak yang begitu dicintai dan orang merasa dekat dengannya. Seperti Nabi SAW, beliau pemimpin kaum muslimin, tetapi para sahabat sangat menghargai beliau, bukan karena ketakutan, ya, tetapi kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Bahkan sahabat interaksi dengan Nabi, mereka seolah mengatakan, saya kayaknya yang paling dekat sama Rasul. Banyak keterangan sahabat, saya orang yang paling dicintai oleh Rasul, saya yang paling dekat. Kenapa? Karena setiap yang berjumpa dengan Nabi diperhatikan dan diperlakukan secara baik. Maka apatah lagi dengan orang yang sangat dekat dengan diri kita. Nah, karena itulah wujud dari ya, cinta kita kepada anak, bersahabat dengan mereka. Kemudian jadi orang tua yang menyenangkan. Nah, jadi orang tua yang menyenangkan ini kita berusaha untuk menghindari karakter-karakter yang buruk, ya, ucapan-ucapan yang buruk. Ya. Kita mengerti pada hari ini banyak anak-anak mengeluarkan kata-kata karena akses dari YouTube, ya, atau berbincang dengan teman-temannya. Ini menjadi kendala bagi kita juga ya sebagai orang tua. Tetapi sangat berbahaya juga ketika justru ungkapan-ungkapan atau karakter buruk itu dicontoh anak-anak kita dari ya, orang tua kita. Ya, ketika dia memiliki kekeliruan, kesalahan, nama anak kecil, ya, dia memiliki kesalahan, kekeliruan karena akalnya belum juga sempurna, anak-anak yang belum balik melakukan kesalahan-kesalahan, maka kita berinteraksinya dengan kasar, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang menghina anak kita, yang merendahkan derajat mereka. Ini ada ungkapan-ungkapan yang sebaiknya untuk kita hindari, ya, yang membuat anak kita ya hancur hatinya, ya, dia merasa sedih sehingga nanti anak kita seolah-olah dia serba salah apa yang mesti dia lakukan. Dia melakukan ini dia takut, ya salah, melakukan ini dia takut, sehingga bakat yang ada pada dirinya tidak bisa ditampilkan. Maka jadilah orang yang membimbing anak kita. Ada kesalahan, kita maklumi sebagai seorang anak, ya, kemudian kita berupaya untuk mengarahkannya kepada sesuatu yang baik, tunjukkan kepada anak kita, kalaupun kita menegurnya, mentakdibnya, menghukumnya, semuanya itu. Dan sikap kita memang menunjukkan cinta dan kasih sayang, dan bukan menampakkan orang yang marah, ya, emosional, kebencian, dan lain sebagainya. Sangat nampak itu, saudara kita berinteraksi sama saudara kita yang kelihatan. Kalau kita menasihati saudara kita, bahkan kita tegur keras, tapi dalam penampakan kita sangat nampak keikhlasan kita dan juga keinginan untuk saudara kita menjadi orang yang baik, maka akan direspon dengan baik. Begitu pula dengan anak-anak kita. Jadi kalau sudah selesai, jangan diboikot anaknya, ya, ya, jangan. Hari ini kamu tidak makan, ya, pokoknya sebentar, ya, kamu makan. Jadi dibutuhkan dengan hal yang seperti ini. Maka perlu kita hindari tetap dengan tutur kata yang baik, ya, sebagaimana kata Anas, Nabi SAW tidak pernah ketika menegurnya dan menegur anak-anak kecil yang lainnya dan orang lain, kenapa kamu begini, kenapa kamu begini, kenapa kamu begini, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi beliau pandai untuk memilih kata-kata yang tepat, ya, di dalam meluruskan kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Juga sebagai orang tua kita, sebagai trainer yang baik, juga sebagai coach, ya, coach ini pelatih, ya, dan pelatih itu nggak mesti lebih hebat, ya. Mungkin ibu mengatakan bagaimana mungkin matematika saya tidak pelajari, belajar SD sekarang tidak seperti dulu. Perbedaan. Saya mengerti, memahami bahwasanya orang tua itu dari latar belakangnya, ya, kemampuannya, ya, tidak sama. Dan sekolah juga di sini tentu dia tidak menyerahkan kepada orang tua untuk bagaimana mengajarkan pada hal-hal yang memang akan sangat merepotkan, ya, dengan setumpunya pekerjaan, kemudian anaknya diajarkan tentang ilmu-ilmu tertentu
yang bahkan saja guru-guru sekolahnya saya kadang nggak paham. Begitu sedih, ya guru sekolahnya saja, ya ada pelajaran-pelajaran yang kalau diserahkan dia juga bingung untuk menjelaskannya, padahal sama-sama sebagai insan pendidikan, apatah lagi orang tua. Bukan itu yang dimaksudkan, ya. Tetapi yang namanya coach itu sebagai pembimbing, ya pengarahan, maka dia berupaya untuk memberikan arahan, dia ciptakan suasana, memberikan fasilitas, memberikan motivasi, ya semangat kepada anak-anaknya. Itu yang namanya coach yang baik, ya. Bukan berarti mengajarkan coba lihat seperti saya, tidak seperti itu, ya, karena tidak semua orang mampu, ya, untuk tapi yang paling penting dia membaca, ya, kemampuan anak kita, mendidiknya, mengarahkan, ya, anak kita agar bisa mencapai hasil yang terbaik. Maka ibu-ibu yang mendampingi di rumah saya mengerti, ada yang pas pelajaran matematika, ada yang menjadi stres, ya, tidak bisa saya kerja hal yang seperti ini, sangat susah untuk saya pahami. Tidak mesti, ya, tidak disuruh orang tua perlu belajar lagi matematika, ya, mengecek, mempelajari dari awal, bukan itu yang dituntut. Akan tapi menumbuhkan semangat anak kita, di mana dia cari, kalau dia butuh buku, dia butuh orang yang dampingi, silakan panggil orang lagi untuk bisa temani, ada kakaknya yang tahu, diciptakan suasana yang seperti itu agar bisa anak-anak merasa nyaman dan tertarik, ya, ketika mendapatkan arahan bimbingan dari, ya, orang tuanya. Ini dalam interaksi yang lainnya kita harus menghargai anak kita, maka biasakanlah kata-kata yang baik, ya, minta tolong, ya, terima kasih, ya, minta maaf, dan kata-kata yang lain. Kemudian aktif juga dalam memberikan, ya, motivasi. Nah, jadi itulah tujuannya, itulah anak, ya, anak itu mesti dimotivasi, ya, karena anak-anak itu banyak hidup dalam mimpi, ya. Bapak ada cerita yang sangat lucu juga, ya. Ada orang tuanya, dia menampilkan sosok yang hebat, dia menceritakan tentang kehebatan. Jadi anak-anak kan, supaya anak-anak ini agar dia menghargai orang-orang terdahulu, menghargai sahabat, menghargai Nabi, dan juga mengakui keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai anak kecil, ya, ada mengatakan, mak, ya, kan ibunya menjelaskan tentang maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala dan indahnya penciptanya. Apa Nabi bilang? Dia bilang, mak, maukah jadi Allah, mak? Wah, ini juga, ya, problem, ya. Tapi umumnya kan tidak seperti itu. Tapi di sini kita bisa mendapatkan bahwasanya anak itu, ya, sangat terpengaruh dengan orang tuanya. Ya, ketika menceritakan, ya, sosok-sosok hebat, ya, maka itu hal yang sangat penting. Maka diantaranya kita ceritakan keberhasilan orang tua kita, ya, bukan bentuk kesombongan agar tertular dengan anak-anak kita. Hal yang buruk jangan diceritakan, ya. Abi mau dulu pernah begini, jangan. Kita sampaikan saja hal yang positif, ya. Karena kalau kita sampaikan masa buruk kita, bapak juga dulu begitu, Ji. Ya, biar juga saya nanti pas umur tua baru saya berubah. Ya, jadi hal-hal yang menjadi pengalaman pahit atau buruk pada masa lalu jangan disampaikan oleh orang tua, tapi ceritakanlah sisi-sisi positif yang dilakukan oleh, ya, orang tua. Berikan pujian sekecil apapun prestasinya. Dalam agama dikatakan, dalam hadis Nabi, la tahqirana min ma'rufi syai'an. Jangan pernah remehkan kebaikan walaupun cuma sekecil apapun. Ya, anak kita nggak membuat sesuatu, ditunjukkan, Pak Abi, sini lihat. Karena orang tua, ya, sudah mau. Lihat dulu, ya. Jangan kita memberikan apresiasi. Kita lihat sebenarnya sudah, masya Allah, pintarnya anakku, ya, hebatnya anakku, dia kan terdorong semangat untuk menjaganya, ya. Tapi ketika kita, ya, cuek, ya, acuh, tak acuh, bahkan kita bakhil untuk memberikan pujian kepada anak kita, ya, dengan apa yang telah ia berikan, ya, maka ini akan memberikan dampak yang sangat buruk. Jadi kita berikan pujian, ya, kemudian kita perlu untuk libatkan anak-anak kita, ya, agar dia bisa belajar tentang kehidupan, tentang sakit, sedih, dan sebagainya. Saya ingat dulu ada salah seorang anggota kerajaan di Brunei Darussalam, dikirimkan anaknya di pesantren. Ada pesantren terkenal, ya, di Indonesia, sangat terkenal, ya. Di sana banyak anak menteri dan lain sebagainya. Itu sangat hebat. Kemudian ada anak itu, dia mengatakan bahwasanya
orang tuanya, anak mengatakan tolong anak saya nanti insya Allah kami buatkan saja semacam asrama khusus, ya, ruangan khusus di sebelah, yang biaya nanti diserahkan dari kami akan membiayainya. Langsung ditolak mentah-mentah. Pesantren mengatakan Anda titipkan anak di sini untuk belajar tentang kehidupan. Dia harus belajar tentang kehidupan. Nah, begitu pula anak-anak kita, ya, bahwa dia harus mengerti di sekolah ada pekerjaan umpamanya amal jama'i, ya, kemudian ada dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan, maka anak itu harus hadir interaksi dengan yang lainnya. Dan juga anak-anak kita harus dibiasakan berinteraksi dengan rasa dan perasaan. Ya, maka kita libatkan diri mereka, ya, ketika ada yang sakit, kita buat mereka agar bisa juga membantu orang-orang yang sakit, ibunya lagi sakit, ya, tanamkan empati, ya, tanamkan, ya, ibunya lagi sakit, bapaknya lagi sakit, ya, untuk membantunya, ya, padahal mungkin sesuai dengan kemampuannya, tolong ambilkan ini nak, ambilkan ini, ya, agar dia juga bukan menjadi anak-anak yang tumbuh manja dan tidak punya keterampilan. Karena banyak sekali anak yang baik, ya, saya temukan, ya, pengalaman banyak sosok ikhwah yang baiknya luar biasa, tetapi tidak punya keterampilan. Kenapa? Karena sejak kecil dia tidak dididik untuk menjadi seorang laki-laki, ya, tidak dididik menjadi seorang manusia. Orang tuanya sayang, tutur katanya bagus anaknya, cara tutur kata bagus, ya, orang tuanya sangat berbuat baik kepadanya, tetapi tidak melibatkan dirinya pada perkara-perkara yang harusnya dia juga ikut merasakannya. Jadi libatkan diri kita, libatkan anak-anak kita, dalam berbagai macam, ya, kegiatan-kegiatan dalam kehidupan mereka. Kemudian ceritakan tokoh-tokoh yang berprestasi, ya, agar itu yang muncul. Jangan sampai ceritakan Shinchan lah, ya, dan lain sebagainya, ya. Ini makanya orang tua ini butuh banyak membaca. Jadi gini, orang Indonesia kuat menonton, ya, susah membaca, ya. Dan ketika membaca, bacaannya yang bermasalah. Kan sekarang kita rajin membaca nih, WhatsApp, kita rajin membaca. Alhamdulillah. Sejak era digital orang rajin membaca. Cuma persoalannya apa yang dia baca. Ya, sementara membaca ada gudang ilmu. Maka ibu-ibu kan begini, Ustadz muka cerita tapi tidak tahu bagaimana aku cerita. Nah, coba kita pernah wawancara ibu tahu catatan kita sahabat, tidak tahu. Ya, padahal ibu harus mengerti. Ibu baca buku, ya, baca buku tentang sahabat Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, pendek-pendek saja. Ya, yang di situ akan mengambilkan, kita akan merasakan motivasi yang begitu luar biasa, menantikan motivasi anak yang besar kepada anak-anak kita. Coba bayangkan anak-anak kita dikasih Zoom, dikasih YouTube, kemudian mereka nonton tokoh-tokoh. Kemudian yang dinonton bukan tokoh-tokoh yang hebat, ya, yang akan bisa memperbaiki akhlak mereka dan agama mereka. Maka ceritakanlah tokoh-tokoh yang berprestasi. Umpamanya kalau masalah ilmuwan, ceritakan tentang ilmuwan, ya. Kita tahu bagaimana sampai dia menjadi orang yang sukses. Tapi jangan tokoh-tokoh berprestasi yang bermasalah, ya. Ada ini artis, ini dia punya follower, ya, sudah berapa, ya. Kemudian subscribe-nya di apa ya? Kalau ini ya, subscribe-nya di akunnya itu luar biasa. Nah, seperti itu. Kita harus pilihkan tokoh-tokoh yang hebat, yang bermanfaat untuk urusan, ya, dunia dan akhirat mereka. Kemudian berikan penghargaan atas keberhasilan yang mereka lakukan. Ya, berikan keberhasilan, ya, kepada anak-anak kita walaupun sedikit, ya, tetapi kalau kita berikan penghargaan, ya, baik dengan ucapan kata-kata atau hadiah yang kita berikan, maka itu akan menumbuhkan motivasi anak kita untuk belajar, ya. Dan kita harus respon, ya, kebaikannya ada, kita harus muji. Kemudian konsisten ini penting ini. Terkadang orang tua dia memuji ada satu perbuatan, terkadang dia puji, terkadang dia menyalahkan. Ini sering terjadi. Makanya kita harus konsisten, ya, ketika memang perbuatan tersebut tidak baik, maka perlu untuk kita menghisapnya, ya, perlu untuk kita mengarahkannya dan meninggalkan, ya, perbuatan tersebut. Dan berlaku adil lah. Ini anak-anak ini paling perasa, ya, dan dia akan tumbuh berkembang dalam keadaan benci kepada saudaranya dan juga kepada orang tuanya. Ya, berlaku adil lah, terutama dalam pemberian. Ya, kita memang anak kita pasti ada anak yang lebih kita sukai. Ya, aku lebih mencintai Yusuf, Bunyamin ketimbang anak-anak yang lainnya. Tetapi beliau memberikan hak-hak mereka. Ya, maka tidak dibenarkan, ya, ketika orang tua ini anaknya diberikan hadiah. Kalau dia berprestasi dipuji, adapun yang satunya diabaikan. Maka
ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua yang tidak berlaku adil. Sedih, coba bayangkan ketika ada anaknya kemudian ini nak, ya, kamu telah juara hari ini, masya Allah, padahal diberikan hadiah. Adapun yang satunya tidak mendapatkan hadiah, maka hancur hatinya, ya, sedih rasanya, ya, luka dia rasakan. Itu kan mempengaruhi daripada karakter dan sifat ya anak kita. Kemudian tangani masalah sesegera mungkin, ya. Jadi kalau ada anak bertengkar, ya, karena orang tua dengan gadgetnya, anak lagi bertengkar, maka dia tidak selesaikan, ya, perkelahian di antara mereka. Mereka mengatakan, biasa itu anak-anak, nggak boleh. Ada problem yang terjadi sama anak-anak, maka kita berupaya untuk menjadi penengah dan mediasi di antara mereka. Kemudian jujur dan juga menepati janji, ya, jangan sampai tidak jujur. Ya, nanti kalau kita hafal bulan Ramadan, kita selesaikan itu 30 juz, ya, kita khatamkan itu Al-Quran, saya kasih ke sepeda, ya, dapat ke sepeda. Ya, ternyata setelah tamat mengkhatamkannya, ditunggu-tunggu tidak keluar juga sepeda. Bayangkan. Kemudian nanti dia berikan motivasi anak berikutnya. Nah, begini Kina, nanti saya kasihkan begini. Ya, kalau kita bisa berhasil. Mungkin kakaknya pengaruhi mengatakan, jangan percaya. Lihat nih saya nih korbannya. Ya, sempatkah jadi korban? Nah, maka jangan seperti itu. Karena kalau orang tua tidak jujur, maka ini akan orang tua kita tidak jujur, ya, kita tidak jujur dan tidak menepati janji, maka kita akan mengalami, ya, krisis, ya, integritas. Ya, anak kita tidak percaya, bahkan sampai tutur kata kita nggak dipercayai. Ya, karena anak kita ketika karena mereka tak menghargai, karena secara wajib menghargai orang tua. Tetapi untuk menerima apa yang disampaikan oleh orang tua, yang terkadang menjadi hal yang sangat berat, ya. Dia merasa bahwasanya orang tuanya tidak konsisten, dia jujur, dia tidak tahu apakah orang tuanya sebenarnya jujur atau tidak. Maka ini sangat membahayakan, ya, kehidupan anaknya, dan boleh jadi dia akan mencontoh dari apa yang dilakukan oleh, ya, orang tuanya. Kita menuntut anak kita jujur, menepati janji, tapi ternyata kita tidak melakukannya. Sementara ciri orang yang beriman, ya, shadiqul wa'di, adalah orang yang jujur dan menepati janji. Ini diantara ciri orang hebat yang digambarkan dalam Al-Quran tentang Nabi Ismail alaihissalam. Shadiqul wa'di, orang yang jujur dan menepati, ya, janjinya. Kalaupun ada janjinya tapi belum sempat, ya, dilakukan, sampaikan kepada anaknya dengan bahasa yang baik. Kemudian jangan berupaya menciptakan iklim adanya konfrontasi, ya, perkelahian, ya, bersama dengan anak kita. Maka hal yang penting lagi lainnya untuk berkenaan dengan anak kita sebagai orang tua, kita ciptakanlah, ya, kondisi, keadaan yang bisa mendukung dari keberhasilan anak didik kita. Maka diantaranya agar orang tua kita bisa solid dalam mendidik anak, bangunlah hubungan yang baik, komunikasi yang baik di antara pasangan suami istri. Jalin hubungan yang sangat baik. Kalau mengatakan bahwa pasutri itu hubungan yang terjalin antara suami istri adalah hubungan yang sangat spesial, sangat dekat. Nah, karena begitu dekatnya, maka hubungan ini harus dibangun di atas dasar cinta kasih, pertautan hati, dan jauh dari tutur kata dan perlakuan yang buruk. Maka agar kompak antara suami dan istri, agar mereka juga bisa saling bersinergi, maka dibutuhkan, ya, kedekatan di antara keduanya. Butuh komunikasi yang baik, ya, butuh keakraban, butuh kedekatan agar mereka memiliki visi yang sama, ya, tujuan yang sama, ya, di dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak mereka, termasuk ketika menghadapi konflik nanti, ya. Terkadang ada anak bertengkar, bapaknya mendukung. Adapun ibunya, bapaknya pro dengan anaknya, ya, adapun yang satu kontra. Akhirnya berkelahi, yang bertengkar antara orang tua. Maka ciptakan suasana yang baik di antara orang tua, ya, hindari untuk berselisih, ya, bertengkar, ya, di hadapan anak-anak kita, karena itu akan memberikan pengaruh yang buruk, ya, kepada mereka. Jadi ini yang pertama, bagaimana pasangan suami istri, ya, berusaha untuk menambah kehangatan dan kedekatan di antara mereka, menjalin interaksi yang baik, ya, ini menjadi kunci atau salah satu kunci agar bagaimana, ya, istri bisa mendapatkan banyak manfaat dan juga sebaliknya bisa sama-sama memberikan masukan-masukan
yang bermanfaat ya untuk anak-anaknya. Yang kedua, kita harus melihat bagaimana bakat anak kita, kecenderungannya di mana. Jadi kalau kecenderungannya, bakatnya pada perkara-perkara yang baik, maka arahkan. Kalau buruk, segera kita cari cara untuk menghentikannya. Dan jangan terkesan memaksakan. Ibunya dokter, kamu harus jadi dokter. Ya, saya insinyur, anaknya harus jadi insinyur. Maka itu tidak bisa dipaksakan. Ulama saja, ya kita dapat ulama besar. Begitu banyak para ulama. Ya, tidak semua anaknya menjadi ulama. Tidak semua. Tetapi anak-anaknya tumbuh dalam ketaatan kepada Allah dan memberikan kontribusi kepada umat dalam sisi yang lainnya. Nah, kenapa kebanyakan ulama besar? Ya, anaknya bukan ulama juga. Ya, anaknya bukan ulama. Ya, jadi kita lihat anak kita nih hafalannya kuat, ya, kemudian berkenan tentang masalah agama ini terasa lebih cenderung, lebih fokus. Dalam arti dia ini punya bakat untuk hal-hal untuk menjadi seorang faqih. Ya, kita libatkan. Tapi kalau ada orang dari sisi yang lainnya, maka ditanamkan akhlak yang baik, dasar-dasar dalam ilmu agama, kemudian dikembangkan ya bakat dari anak tersebut. Karena anak ketika dia mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan bakatnya, dengan kesenangannya, maka disitulah akan muncul ledakan-ledakan prestasi dan dia mampu mengirimkan prestasi yang gemilang. Maka itu di antara perkara-perkara yang perlu kita perhatikan ya sehingga kita nanti insya Allah menjadi solid di dalam mendidik anak-anak kita dan menjadi sebab ya alasan kesuksesan dan keberhasilan di dalam mendidik anak-anak kita. Ya tinggal langkah selanjutnya bagaimana menjalin sinergitas antara pihak sekolah dan juga orang tua. Nah, jadi dicatat orang tua itu tempat tinggal anak-anaknya ya banyak berinteraksi. Adapun diserahkan ke sekolah sebagai bentuk bagian dari amanah untuk mengembangkan lebih baik dari apa yang dimiliki oleh anak. Dan ingat, menyerahkan untuk mendidik orang lain bukan berarti melepaskan tanggung jawab. Jangan mengatakan dia harus didik sendiri, tidak butuh orang lain. Ini juga cara berpikir yang keliru. Karena orang-orang hebat terdahulu, mereka tidak menjadi orang kecuali setelah belajar dari orang tuanya dan juga kepada orang lain. Ya, mereka dua ada muadib. Muadib itu yang mengajarkan akhlak. Bayangkan, orang tua sudah didiknya dengan akhlak, masih dibawa anak-anak dulu kepada muadib. Muadib itu anak yang diajarkan ke kutab. Kutab itu belajar baca dan menulis dan ditanamkan tentang urusan akhlak. Kemudian disekolahkan kepada fulan untuk belajar tafsir, belajar ini dan itu. Dan juga disiplin ilmu yang lainnya. Maka butuh sinergitas yang kuat, yang kokoh antara ya sekolah dengan dengan orang tua untuk bagaimana mengkondisikan anak. Menyalahkan sekolah. Ya, kenapa anak saya masih begini? Kenapa anak saya masih seperti ini? Nah, ini problem ya. Kita harus tahu bahwasanya mendidik anak adalah tanggung jawab kita bersama, tidak cukup di sekolah ya, tetapi juga bagaimana ya follow up-nya dikembangkan oleh orang tuanya dan juga sebaliknya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang memang benar-benar berada di balik kesuksesan ya, bahkan sampai kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, telah meninggalkan investasi yang berjalan terus ya, bahkan menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga bersama dengan anak-anak kita, dan itulah tempat yang paling indah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.